Bayangin sebuah rumah besar di kota kecil pagi yang tenang ini berubah jadi tragedi berdarah. Seorang ayah dan ibu tiri ditemukan tewas, wajah mereka dihantam dengan kapak. Halo para sedulurku dimanapun kalian berada, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan ini selagi kalian istirahat atau lagi makan, yuk mari kita simak video yang akan gua bahas. Jadi kasus yang akan gua bahas ini merupakan kasus yang amat terkenal pada abad 19 di Amerika. So, tanpa kesuai lagi, let's go. Kasus mengerikan ini yang masih menjadi misteri sampai sekarang terjadi pada tanggal 4 Agustus 1892 di Fall River, Massachusetts, Amerika Serikat. Seorang pengusaha kaya bernama Andre Borden dan Abby Borden istrinya ini ditemukan tewas mengenaskan. Di situ terdapat luka bacok di bagian kepala, diantaranya kepala Andre Borden ini dibacok sebanyak 11 kali. Sedangkan istrinya Abby Borden ini dibacok sebanyak 18 kali. Karena bacokan tersebutlah kepala mereka ini remuk, hancur, dan nyaris terlepas dari badannya. Tubuh mereka berdua ini ditemukan di tempat berbeda di dalam rumahnya, di mana mayat Andre ini ditemukan di sofa dan mayat Abby ini ditemukan di kamar tamu yang terletak di lantai 2. Nah, akan tetapi sebelum kita mulai membicarakan kasus tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu siapa-siapa saja sih yang penghuni rumah tersebut. Pertama di situ ada Lizzie Borden yang berumur 32 tahun. Kemudian ada kakaknya yang bernama Emma Borden berusia 41 tahun yang ternyata memang pada saat kejadian kakaknya ini sedang berada di luar kota. Dan yang ketiga tadi Andre Borden yang merupakan ayah dari Lizzie dan Emma. Jadi memang Andre Borden ini punya 2 anak. Dan yang keempat ini ada Abby Borden, dimana kalau kalian tahu guys, ternyata Abby Borden ini merupakan ibu tiri dari Lizzie dan Emma. Terus yang kelima ada John V. Morse yang merupakan abang kakak dari istri pertamanya si Andrew, yang secara kebetulan sedang berkunjung ke rumah Andrew untuk beberapa waktu. Serta yang terakhir itu ada Bridget Sullivan, sering dipanggil Maggie, yang merupakan pembantu rumah tangga di keluarga tersebut. Lalu bagaimana sih kejadian ini menimpa keluarga Andrew Borden? Jadi sekitar pukul 10.40 IM atau 10.40 pagi hari, Andrew ini pulang ke rumah setelah bekerja. Karena rasa lelahnya itulah akhirnya dia beristirahat di sofa yang berada di ruang tamu. Kemudian pada saat itu istrinya si Abby saat itu sedang keluar pergi ke dokter karena dirinya sedang tidak sehat. Terus Lizzie pada jam 10.50 pagi hari ini sedang berada di gudang rumah mereka yang berada di bawah rumahnya. Sedangkan si Maggie pembantunya itu sedang tidur siang di kamarnya yang berada di lantai 2. Nah, jadi kejadiannya tidak lama dari waktu itu Lizzie ini mendengar suara dentuman sebanyak 2 kali yang berasal dari rumahnya. Karena kaget dan wah, suara apa itu ya? Tanpa berlama-lama si Lizzie ini langsung naik ke atas dan melihat bahwa pintu rumahnya itu sudah kebuka. Di situ dia masuk dan dia sangat terkejut sekali, sangat kaget karena Lizzie melihat tubuh ayahnya sudah berlumuran darah dengan bagian kepala yang sudah remuk di atas sofa. Tanpa berpikir apa-apa, si Lizzie langsung memanggil Maggie untuk meminta pertolongan. Maggie, come on, help me. Di situ Maggie langsung bangun bergegas turun ke bawah dan dirinya terkejut karena melihat majikannya berlumuran darah. Makanya Maggie langsung berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Saat mencari pertolongan, akhirnya Maggie kembali ke rumah majikannya bersama dengan tetangganya. Di situ guys si Lizzie ini tiba-tiba langsung ngomong, "Ayo kita ke atas Maggie, barusan tadi aku dengar suara ibu." Jadi pas kejadian emang ibunya ini ternyata sudah balik dari dokter. Dari situ mereka langsung bergegas ke atas dan benar sekali pas mereka ngecek, tubuh ibunya si Abby ditemukan di ruang kamar tamu dengan badannya tertelungkup dan kondisi kepala yang sudah hancur. Diperkirakan bahwa Abby ini pada saat itu berada saat kejadian pembunuhan Andrew, dan Abby yang melihat, dia langsung melarikan diri di ruang kamar tamu. Akan tetapi dikira dia bakal selamat. Malah dia juga ikutan berakhir dengan sangat mengenaskan.
Luka yang ditemukan pada kepala mereka ini memperlihatkan bahwa betapa sangat beringasnya pembunuh ini dalam menghabisi nyawa kedua orang tersebut. Dan ada dugaan bahwa Andrew Borden ini tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu Andrew ini sedang tidur di sofa tadi di ruang tamu. Nah terus guys ya, ternyata saat kejadian ditemukan barang bukti di ruang bawah tanah mereka berupa kapak yang tidak ada gagangnya. Tapi di sini anehnya kok bisa kapak ini bersih, bahkan tidak ada noda sama sekali. Kayak tidak menunjukkan bahwa kapak itu habis digunakan untuk membuat kepala orang. Kalau digunakan pastinya kan sudah banyak sekali lumuran di sekitar kapak itu, tapi kok ini bisa bersih gitu loh. Dari kejadian tersebut pasti ya orang-orang di sana ini pada menduga-duga sebenarnya siapa sih ini tersangkanya, kok ini misteri banget ini. Ya dari analisis para warga ada beberapa dugaan pelaku dalam kejadian tersebut. Mungkin kalian bisa simpulkan guys siapa sebenarnya pelaku dari kejadian ini, karena sampai saat ini, sampai sekarang ini masih menjadi sebuah misteri. Jadi memang kejadian pada saat itu terdapat 3 tersangka. Yang pertama ya guys ya, kalau kalian tahu, tersangka pertamanya ini adalah anaknya sendiri, yaitu Lizzie Borden. Kenapa? Ya alasannya menurut beberapa sumber dikarenakan masalah warisan dan konflik keluarga. Karena bapaknya Lizzie, Andrew Borden ini dikenal memang ya sangat kaya, bahkan kekayaannya itu mencapai 10 juta dolar. Akan tetapi ternyata Andrew Borden ini terkenal pelit terhadap anak-anaknya. Bahkan dalam persidangan, Maggie ini menyampaikan bahwa keluarga Borden ini hidup dengan hemat dan jarang sekali makan makanan yang mewah. Makanya bisa jadi Lizzie ini jengkel karena ayahnya tuh begitu pelit sekali. Selain itu juga, ya kalau kalian tahu guys, ini plot twistnya, ternyata 5 tahun sebelumnya si Lizzie ini pernah bertengkar dengan si Abi mama tirinya. Berantemnya itu gara-gara apa sih? Ternyata Lizzie ini mengetahui bahwa bapaknya si Lizzie ini, si Andrew, ini membelikan rumah untuk saudaranya Abi. Di situ Lizzie jelas sangat cemburu dong, karena dia dan Emma itu tidak pernah dibelikan apa-apa oleh bapaknya. Makanya hal itu ditandai dengan adanya perubahan cara memanggil Lizzie ke Abi. Karena sebelumnya kan Lizzie ini kalau memanggil Abi itu dengan sebutan ibu. Akan tetapi setelah kejadian itu Lizzie memanggil Abi dengan sebutan Nyonya Borden. Sumpah, apakah sengketa antara anak dengan mama tiri ya? Ya dugaan ini semakin menguat karena setelah pembunuhan ternyata si Lizzie dan Emma ini mendapatkan semua warisan dari bapaknya, dan di situ mereka langsung membeli sebuah rumah mewah di Front Street, Fall River, Massachusetts. Ya karena habis meninggal terus dapat harta warisan langsung dibelikan, apalagi yang dibeli itu kan rumah yang sangat mewah. Pasti warga di sana bertanya-tanya dong, kayak Lizzie, bapakmu ninggalin surat wasiat nggak sih? Di situ Lizzie jawab kalau memang bapaknya ini tidak meninggalkan surat wasiat sama sekali. Terus guys, pihak penyelidik ini semakin yakin kalau Lizzie ini pelakunya, karena saat persidangan si Lizzie ini tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan. Ditambah lagi saat proses sidang, Lizzie ini sempat keceplosan kalau saat kejadian Lizzie itu membakar gaunnya yang berwarna putih, dan dia mengaku kalau gaun tersebut habis terkena dengan cat. Pernyataan tersebutlah yang membuat ambigu. Karena apa? Karena saat penyelidikan, Lizzie ini pada saat itu memberikan gaun berwarna biru yang dia gunakan saat kejadian itu berlangsung. Di situ juga Maggie, pembantunya dan tetangganya juga taunya ya Lizzie ini pakai gaun warna biru. Makanya mereka bingung dengan pernyataan si Lizzie. Nah, dari pernyataan tersebutlah Maggie ini menarik kesimpulan bahwa mungkin si Lizzie ini adalah pembunuh bapaknya. Dan saat kejadian, Lizzie melakukan pembunuhan dengan gaun putihnya, dan setelah itu dia langsung ganti gaunnya menjadi gaun biru sebelum membangunkan si Maggie pembantunya. Tapi di sini Maggie juga nggak yakin, kayak enggak, kayak iya, karena ya melihat durasi waktunya tuh kayak cepet banget. Ya kayak nggak mungkin lah si Lizzie ini bisa cepet banget membereskan semuanya. Terus ya kalau kayak gaun-gaun gitu kan pakainya ribet, susah, pasti kan butuh bantuan orang untuk membantunya dalam menggunakan gaun itu. Makanya kayak amazing gitu kalau dia memang bisa melakukan itu dengan sangat cepat. Tapi ya kita nggak tahu ya, soalnya kan memang kesaksian yang didapatnya kan seperti itu.
Kemudian ada saksi lain yaitu seorang apoteker yang bersaksi bahwa si Lizzie ini sempat membeli racun yang biasa disebut dengan asam fursat, dan Lizzie ini membelinya sehari sebelum terjadi pembunuhan tersebut. Tapi ya memang kesaksian ini nggak bisa diterima karena ya nggak ada bukti fisik kalau si Lizzie ini terlibat dalam pembunuhan. Terus guys ya, kalau kalian tahu hasil akhir persidangannya itu gimana, jadi pada saat akhir persidangan diputuskan bahwa Lizzie tidak bersalah. Jadi sebenarnya siapa sih tersangkanya? Ya kita lanjut ke tersangka kedua. Jadi tersangka keduanya yaitu John V. Morse. Ini adalah saudara laki-laki dari istrinya Andrew Borden yang pertama, atau bisa dibilang pamannya si Lizzie dan Emma. Kenapa? Entah sebuah kebetulan atau apa ya, tapi memang si John pada saat itu kan sedang berkunjung ke rumah Andrew dalam beberapa hari. Dan saat kejadian, John ini tidak terlihat sama sekali dari jam 9 pagi sampai tengah hari sampai pembunuhan terjadi. Alasan yang diberikan pada saat itu karena dirinya sedang menjenguk kerabatnya yang sedang sakit bersama dengan seorang dokter, dan kita sebut saja dokter itu dokter X lah. Nah ternyata guys, jadi dokter X ini adalah dokter yang kebetulan juga sama yang memeriksa mayat Andrew dan Abby Borden. Ditambah lagi yang bikin curiga, tadi si Abby kan ditemukan di kamar tamu kan ya, jadi kayak janggal banget lah, kenapa kok bisa di kamar tamu, padahal kan kamar tamu itu dipakai sama si John selama dia nginep di rumah itu. Nah ditambah lagi pernyataan Lizzie ketika ditanya terkait surat wasiat oleh penyelidik, dia tahu kalau saat itu tidak ada surat wasiatnya, dan dia tahu ini dari pamannya yaitu si John sendiri. Makanya bisa ditarik kemungkinan bahwa si John ini terlalu ikut campur lah, terlalu ikut andil dalam urusan keluarganya, dan memang dianggap tidak biasa karena mengetahui isi surat wasiat orang lain. Tidak hanya itu, sebelumnya Andrew Borden ini sempat melakukan kerjasama untuk bisnis ternak dengan John V. Morse. Akan tetapi kerjasama itu dibatalkan oleh Andrew Borden. Jadi memang ya John ini berprofesi sebagai tukang daging. Terus ya tadi kan dibatalin. Nampaknya apa ya, John ini kayak jengkel, kayak ngapa sih kok pakai gagal-gagal segala. Makanya di situ ya tidak menutup kemungkinan bahwa John ini bisa mengakhiri hidupnya si Andrew Borden karena kejengkelannya tadi. Selanjutnya ya guys ya, tersangka ketiganya yaitu Maggie, pembantunya. Jadi pada saat penyelidikan, Maggie ini menceritakan bahwa ketika dia tidur siang, sebenarnya dia ini tidak sepenuhnya tidur, kayak masih kriip-kriip gitu matanya, kayak masih tidur ayam lah. Makanya kayak aneh aja masa dia nggak denger serangan brutal itu yang jaraknya ya nggak jauh-jauh banget loh. Ditambah lagi kan nggak bakal mungkin ada orang asing yang bisa menyelinap ke rumah orang di siang hari dengan adanya 2 orang di dalam rumah ini. Makanya dari situ guys ya, dugaan dalang dari kejadian ini adalah orang-orang terdekat, karena memang mereka mengetahui celah korbannya tuh bagaimana. Karena kalau menurut gua kayak nggak mungkin banget lah kalau pelakunya itu orang luar. Masa timingnya waktunya ini bisa pas banget, padahal kan posisi rumah pada saat itu kan sedang ramai sekali. Terus guys, ada lagi nih spekulasi yang menyatakan bahwa si Maggie ini bekerja sama dengan Lizzie untuk membunuh Andrew dan Abby Borden. Hal ini dikarenakan diduga Lizzie dan Maggie ini memiliki hubungan asmara dan diduga Abby Borden mengetahuinya, sehingga ya mereka membunuh Abby Borden supaya Abby ini tidak menceritakan kepada bapaknya si Lizzie. Sumpah, apakah mereka ini lesbi, LGBT? Ya gitulah pokoknya. Lalu ada kemungkinan juga karena dia kesal dengan ayahnya yang pilih kasih, makanya ya udahlah diputus sekalian. Setelah penyelidikan kasus ini selama bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku sebenarnya. Dan kalian juga harus tahu bahwa rumah tempat terjadinya perkara sekarang ini dijadikan sebagai wisata horor untuk para penggemar Ghost Hunter di seluruh dunia, agar ya mereka ini bisa merasakan sensasi kekejian pembunuhan pada saat itu. Ya guys, jadi memang kasus ini cukup menarik karena kayak jejaknya seperti sofa, kamar tamu yang dipakai Abby ini masih ada. Ya pokoknya rumah dan ruangnya itu masih sama seperti kejadian. Bahkan ada beberapa YouTuber yang memang sengaja datang ke sana untuk merekam beberapa suara-suara misterius. Dan ya guys, selesai ceritanya. Jadi memang itu adalah salah satu kasus pembunuhan terkenal di Amerika yang pelakunya sampai saat ini masih belum diketahui.
Buat kalian, siapa sebenarnya pelaku dari semua ini? Apakah Lizzy? Apakah John? Ataukah Maggie? Ataukah ada orang lain? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Tandanya kalian sudah support gua untuk menyampaikan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sekian, gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.